wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Yusuki. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi tentang biotermal. Biotermal adalah suhu dan termal atau disebut dengan termometer. Biotermal berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup, sedangkan termal adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Biotermal adalah panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Macam-macam biotermal yaitu ada 4. Yang pertama yaitu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga evaporasi, dan yang keempat adalah radiasi. Pengertian dari konduksi ialah perpindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan benda. Konduksi terjadi hanya dengan menyentuh atau menghubungkan permukaan yang mengandung panas. Konveksi adalah pemindahan panas berdasarkan gerakan fluida, disebut konveksi. Dalam hal ini, fluida adalah udara di dalam ruangan. Evaporasi. Dalam perpindahan panas yang didasarkan pada evaporasi, sumber panas hanya dapat kehilangan panas. Misalnya, panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Kelembaban di permukaan kulit menguap ketika udara melintasi tubuh. Yang keempat yaitu radiasi. Radiasi ialah pemindahan panas atas dasar gelombang-gelombang elektromagnetik. Misalnya, tubuh manusia akan mendapatkan panas pancaran dari setiap permukaan dari suhu yang lebih tinggi, dan ia akan kehilangan panas atau memancarkan panas kepada setiap objek atau permukaan yang lebih sejuk dari tubuh manusia tersebut. Yaitu mekanisme perpindahan kalor. Secara umum, mekanisme perpindahan kalor terdapat 4 jenis, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Mekanisme pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel penyusunnya. Jika salah satu ujung batang logam dipanaskan, maka ujung batang lainnya juga akan merasa panas. Dengan cara konduksi disebabkan karena partikel-partikel penyusun ujung zat yang bersentuhan dengan sumber kalor bergetar. Semakin besar jumlah kalor yang diberikan ke ujung zat tersebut, maka semakin besar getaran dan semakin besar energi kinetiknya. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah peristiwa perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat air dan zat gas. Perpindahan kalor terjadi karena terdapat perbedaan massa jenis zat. Saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air yang dingin di bagian atas. Dengan hal ini, panas air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini yang kemudian tersebut dan perpindahan kalor secara konveksi. Yang ketiga yaitu radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah secara proses di mana panas mengalir di benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas tersebut dapat mengalir dalam ruangan atau bahkan dalam ruangan apa di antara benda-benda tersebut. Telah kita ketahui bahwa antara matahari dan bumi merupakan ruang hampa udara.
sehingga kalor dari matahari sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau medium ini disebut radiasi atau hantaran. Yang keempat yaitu evaporasi. Evaporasi atau proses penguapan merupakan perpindahan kalor yang didasarkan pada peristiwa pemanasan atau proses pembakaran. Dalam hal ini terjadi perpindahan panas yang didasarkan pada evaporasi. Contohnya dari proses evaporasi adalah air yang dipanaskan kemudian menguap menjadi gas. Panas yang dihasilkan oleh tubuh manusia, kelembapan di permukaan kulit menguap ketika udara melintasi tubuh. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang biomekanika. Biomekanika adalah bidang ilmu yang mengkaji tentang kekuatan internal dan eksternal benda yang bergerak, terutama pada tubuh manusia maupun akibat yang dihasilkan oleh kekuatan tersebut. Pada mulanya, biomekanika merupakan bidang ilmu yang bukan murni milik olahraga. Biomekanika berhubungan dengan gerak yang efektif dan efisien. Di dalam biomekanika mempunyai prinsip. Prinsip dari biomekanika yaitu praktek analisis biomekanika. Kualitatif jamak dilakukan oleh para pelatih olahraga di lapangan. Analisis kualitatif bahkan dinilai sebagai metode utama untuk meningkatkan gerak manusia yang dilakukan oleh para profesional di bidang kinesiologi terhadap para kliennya. Analisis gerak dalam cabang olahraga menggunakan prinsip-prinsip biomekanika secara deskriptif, eksploratif, yang mendekati analisis kualitatif berpotensi memberikan evaluasi dan umpan balik terhadap performa atlet. Biomekanika juga memiliki macam-macam biomekanika. Macam-macam biomekanika adalah macam-macam gerakan harus difokuskan pada setiap badan tertentu. Posisi tubuh saat berdiri dengan telapak tangan menghadap ke dalam merupakan posisi tubuh yang mendasar. Sedangkan apabila berdiri dengan telapak tangan yang menghadap ke depan merupakan posisi tubuh secara anatomi yang memungkinkan adanya gerakan otot yang bisa dilakukan seperti fleksi dan ekstensi, abduksi dan adduksi, rotasi, elevasi, depresi, pronasi, supinasi, inversi, eversi dan circumduksi. Fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah memperkecil sudut yang dibentuk oleh sendi pada sumbu transversal atau bidang segitiga. Sedangkan ekstensi adalah memperbesar sudut yang dibentuk dari gerak fleksi. Abduksi dan adduksi. Abduksi gerakan segmen tubuh dalam bidang lateral yang menjauhi garis tengah tubuh. Sedangkan adduksi adalah gerakan segmen tubuh ke arah garis tengah tubuh. Rotasi. Rotasi adalah gerakan segmen tubuh yang melingkari sumbu longitudinalnya sendiri. Elevasi adalah apabila bahu terangkat ke atas. Depresi adalah apabila bahu terdesak ke bawah. Pronasi dan supinasi. Pronasi dan supinasi adalah gerakan pada sendi radius ulna, di mana pronasi adalah gerakan dengan akhir telapak tangan menghadap ke bawah. Sedangkan supinasi adalah gerakan
dengan akhir telapak tangan menghadap ke atas. Selanjutnya yaitu eversi dan inversi. Eversi adalah mengangkat bebas luar atau lateral kaki. Sedangkan inversi adalah mengangkat kaki di sebelah medial. Selanjutnya yaitu sirkumduksi. Sirkumduksi adalah kombinasi dari fleksi, adduksi, dan rotasi. Berikut ini adalah contoh beberapa pergerakan dasar manusia. Di antaranya adalah berjalan, berlari, melompat, dan melempar. Melompat dibagi menjadi dua, yakni melompat vertikal dengan awalan berdiri tegak dan melompat jauh dengan awalan berlari. Melempar dibagi menjadi tiga, yakni lemparan bawah tengah, lemparan samping tengah, dan lemparan atas tengah. Selanjutnya yaitu teknik biomekanikal. Biomekanikal akan lebih efektif bila asas dan hukum mekanika dapat didemonstrasikan dan dipelajari dalam laboratorium. Teknik analisis biomekanik dapat diterangkan melalui penjabaran sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik sinematografi. Teknik ini sangat esensial untuk melatih dan penelitian. Menggunakan gambar akan mudah untuk menganalisis suatu gerak dibandingkan dengan mengobservasi yang bersifat konvensional. Yang kedua yaitu teknik elektromiografi. Adalah metode untuk mempelajari kerja otot atau kelompok otot untuk dicatat dan diukur dengan menggunakan elektrik. Setelah berkontraksi, maka akan dapat diketahui sejumlah kebutuhan termasuk kelelahan maupun relaksasinya. Yang ketiga adalah goniografi. Alat ini untuk mengukur posisi gerak persendian. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.